Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uja Karlina. Saya akan memaparkan hasil resum tugas oseanografi saya. Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar untuk marine alga, yaitu untuk rumput laut. Negara kita ini termasuk produsen kedua terbesar di dunia dan merupakan ekspor rumput laut terbesar di dunia. Negara kita juga mempunyai pulau yang banyak, 17.000 lebih, mempunyai pantai panjang terpanjang di dunia yang berpotensi untuk menjanjikan bagi kita untuk pengembangan rumput laut, di mana rumput laut mempunyai berbagai macam khasiat, terutama kesehatan kita. Indonesia sebagai sebuah negara tropis dengan paparan sinar matahari yang terus-menerus menerpa perairan pantai kita, di mana di situ banyak habitat rumput laut. Tentunya hal tersebut akan memberikan respon ekologis tertentu untuk menghasilkan beberapa metabolit yang aktif. Rumput laut adalah organisme autotrof yang sangat sederhana. Rumput laut juga merupakan tumbuhan tingkat rendah yang dikelompokkan ke dalam Talophyta, tidak memiliki diferensi organ seperti halnya tumbuhan tingkat tinggi, tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Rumput laut ini umumnya hidupnya melekat dan menempel pada substratnya. Dengan keanekaragaman dan kelimpahan yang tinggi, rumput laut mempunyai banyak potensi karena rumput laut ini mudah untuk dibudidayakan. Selain itu, juga rumput laut sebagai organisme autotrof tentunya menjadi sumber daya yang environmental positif. Sebagai organisme autotrof, rumput laut juga memiliki peran penting dan dalam penyerapan karbon dioksida. Keragaman dan timbangan rumput laut juga cukup tinggi di dunia maupun di Indonesia. Di dunia terdapat sekitar 6.000 spesies rumput laut merah, 2014 coklat, dan 1.000 spesies rumput laut hijau di Indonesia sendiri juga saat ini disebutkan memiliki jumlah rumput laut sekitar 900 jenis rumput laut. Namun sayangnya sampai sekarang baru beberapa jenis saja yang sudah kita kembangkan dan budidayakan. Penyakit neurodegeneratif adalah konsekutif dari penuaan otak secara patologis yang ditandai dengan rusaknya sel neuron, hilangnya atau matinya neuron spesifik, dan juga degenerasi protein. Otak sebagai pusat saraf yang berfungsi sebagai mengenali organ tubuh. Otak manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan otak hewan lainnya karena terdapat jumlah sel neuron pada korteks cerebral dan energi yang digunakan. Terdapat satu bagian istimewa pada otak, yaitu hippocampus. Hippocampus merupakan sebagai kegiatan mengingat, baik itu short term memory, long term memory, maupun spatial memory. Hippocampus merupakan bagian penting dalam neurodegeneration karena pada penyakit Alzheimer, hippocampus ini lah yang menjadi bagian otak pertama kali yang mengalami kerusakan. Ada beberapa faktor yang mempercepat akselerasi terjadinya neurodegeneratif, antara lain hilangnya profektor, hilangnya hormon, adanya stres oksidatif, mental stress, inflammation, berkurangnya level neurotrophic factor yang ada di sel neuron kita. Neurotrophic factor adalah senyawa-senyawa yang berukuran kecil yang mendukung pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan diferensiasi sel neuron. Jadi kita berharap untuk menemukan senyawa-senyawa neurotropik ini dari rumput laut. Rumput laut mengandung senyawa yang baik untuk kesehatan manusia. Gangguan neurodegeneratif ini seringkali ditemukan pada orang yang berusia lanjut. Gangguan neurodegeneratif ini juga disebut dengan demensia. Demensia ini digunakan untuk kondisi kehilangan ingatan, bahasa pemecahan masalah, kemampuan berpikir, dan hal-hal lainnya yang mengganggu sistem neuron. Karotenoid adalah sumber dasar pigmen yang berwarna kuning, orange, dan merah dari tanaman yang distribusi secara luas di alam. Secara struktural dibagi ke dalam dua kelas utama, yaitu karoten dan xanthofil. Senyawa ini ada di dalam semua organisme hidup, seperti bakteri, yeast, alga, sampai ke tumbuhan tingkat tinggi. Senyawa ini dapat dibiosintesiskan secara de novo oleh tanaman alga, bakteri, dan fungi. Kelompok senyawa lipofilik, yaitu tidak larut dalam air, tapi dapat larut dalam minyak. Perbedaan antara karoten dan xanthofil: karoten terdiri atas atom H dan C, hidrokarbon, sedangkan xanthofil terdiri atom H dan C, hidrokarbon, tapi memiliki gugus fungsi atom O. Potensi karotenoid yang dimanfaatkan sebagai obat adalah antioksida, anti kanker, UV protection, antimikropia. Makroalga atau rumput laut sebagai sumber karotenoid. Alga coklat, Sargassum sp, Hormophysa sp, Turbinaria sp, Padina sp,
Alga hijau atau rumput laut hijau banyak mengandung ficonasantin, Halimeda sp, Caulerpa sp, Ulia sp, Zoetomorpha sp, alga merah atau rumput laut merah, Fuchema sp, Gelidium sp, mikroalga penghasil karotenoid yaitu astaxanthin, Haematococcus pluvialis atau chlorophyta, fucoxanthin, Paedactylium trichonutum odentella aurita atau diatom, beta karoten, Dunaliella salina atau mikroalga. Untuk mengekstraksi karotenoid ini memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama konvensional, metode ekstrak pelarut, yang ketiga non-konvensional, yang keempat superficial fluid method atau SFC, ekstraksi SCCO-C02. Kelemahan karotenoid dan solusinya, enkapsulasi. Yang pertama itu sensitif cahaya, sensitif suhu, sensitif oksigen, sensitif larut air. Vicoritrem merupakan warna lebih ke arah merah, sedangkan vicocyanin memiliki warna kebiruan. Kekuatan pewarna alami yang pertama itu ada nilai nutrisi, ramah lingkungan, yang kedua, dan yang ketiga tidak beracun dan non karsinogenik. Kelemahan pewarna alami ini yang pertama itu harga relatif lebih mahal, yang kedua stabilitas warna lebih rendah, yang ketiga ketersediaan bahan baku. Sekian presentasi dari hasil resume saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.